Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha X-Max ya guys ya, yang dimana motornya mau di bore up ke 300 cc guys. Modiar. Mau tahu prosesnya seperti apa? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip dan dilarang ketawa. Di sini mari kita lakukan pembongkaran pada bodi-bodinya terlebih dahulu. Terus kita lakukan pengurasan pada air radiatornya untuk mempermudah pembongkaran dadek. Tidak lupa kita lakukan pencopotan pada bagian perinjeksian duniawinya dan mari kita analisa keburikannya. Untuk kondisi throttle body dan intake-nya ini masih menggunakan yang standar dan keadaannya borik, wajar pemakaian saja ya gengs. Nanti akan kita lakukan pergantian. Terus setelah perinjeksiannya sudah kita analisa, lanjut mari kita lakukan pembongkaran pada bagian permesinannya dan mari kita analisa sama-sama. Untuk kondisi headnya ini hanya borik wajar pemakaian dan nanti akan kita lakukan porting polish ya dadek. Terus untuk kondisi nokenasnya ini masih standar dan keadaannya masih aman ya guys. Oke, untuk pen klep ini masih standar dan keadaannya masih aman ya guys. Terus untuk klep ini hanya borik wajar pemakaian saja ya dadek. Begitupun juga dengan pelatuknya, ini nggak ada yang goyang-goyang ya guys ya, masih aman sentosa pokoknya mah. Terus untuk gigi sentriknya ini masih pakai yang standar dan kondisinya masih aman juga ya guys ya. Tapi tidak dengan bloknya. Ini bloknya keadaannya udah ngegentong ya guys ya, akibat kemakan usia yang bikin motor jadi ngebul-ngebul tipis ya, kudu diganti baru. Untungnya ini sekalian bore up nih besti. Otomatis pistonnya juga baret nih besti karena kemakan usia dan pastinya menyebabkan ngebul tipis ya guys. Tapi tenang, mau bore up kan? Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada antek-antek permesinannya ya guys ya. Tentunya dengan menggunakan bensin nih besti. Dan ini dia hasil dari pembersihannya. Udah glowing, udah antek-antek permesinannya tenang baik ya kids. Just gang just par. Oke, setelah sudah kita lakukan pembersihan, di sini mari kita lakukan proses porting polish yang bertujuan untuk meningkatkan asupan bahan bakar sehingga performanya menyesuaikan spek yang baru alias 300 cc ya guys. Ayo, mau tahu hasilnya enggak? Uset, udah tenang baik. Dan ini dia hasil dari pemortingannya guys. Buset, kinclong banget ya guys ya. Ora sepele pokoknya mah, ora sepele. Intinya kita cuma bisa mengomongkan just king just par. Selanjutnya setelah dilakukan porting polish, mari kita lakukan skir clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya dadek. Sampai rapet pokoknya mah. Terus untuk seal clapnya di sini kita ganti baru menggunakan seal clap Suzuki andalan kita. Terus untuk noken asnya di sini kita ganti baru menggunakan BRT tipe R1 andalan kita ya dadek. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada antek-antek perhetan duniawinya. Dan ini dia hasil dari perakitannya guys. Anjay, udah rapih ya besti. Just king just par. Untuk blok kitnya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing andalan kita ukuran 76 mili ya guys. Langsung saja kita rakit ring-ring pada pistonnya ini dan langsung kita pasangkan ke stang sehernya nih dadek. Oke, setelah semuanya terpasang, mari kita pasangkan kembali permesinan duniawinya ya guys ya ke motornya kembali nih besti. Setelah terpasang dengan baik, tidak lupa kita kencangkan baut-bautnya dengan menggunakan kunci torsi agar kaki-kakinya itu presisi ya dek. Habis itu udah deh, tinggal kita pasang aja si kopeta ini. Oke, mari kita lanjut. Untuk throttle bodinya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing ukuran 38 mili ya guys ya. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan kembali pada throttle body barunya ini ya guys ya. Udah baru ya guys ya, makan-makan bisa kali. Oke, setelah bagian permesinan dan perinjeksiannya kelar, di sini mari kita beralih ke bagian kiriannya ya guys ya. Mari kita bongkar box filter udaranya dan mari kita analisa keburikannya. Untuk filter udaranya ini, doi sudah menggunakan Verox dan keadaannya masih aman di besti. Terus mari kita bongkar bagian persivitiannya dan kondisi filter CVT-nya ini udah burik nih besti. Waduh, seada-adanya ini minta ganti pokoknya mah. Minimal mah mandi ya dadek. Terus mari kita protolin antek-antek CVT-nya dan mari kita analisa satu persatu. Untuk kondisi kipas pulinya ini masih standar tapi sudah dibobot ya guys ya. Nanti kita lakukan penyesuaian ulang.
Terus untuk rollernya ini, Doi sudah menggunakan ukuran 14 gram dan keadaannya aman sentosa ya guys ya. Tapi nanti akan kita lakukan penyesuaian dengan racikan kita nih besti. Selanjutnya untuk tutup rumah rollernya ini juga masih standar, masih aman. Hanya saja slidernya ini udah kendor yang menyebabkan berisik Mamba Jepang ya dade. Untuk versi VT-nya, Doi sudah menggunakan TDR yang 1500 RPM dan keadaannya masih aman sentosa nih besti. Begitupun juga dengan pulley slidingnya, ini masih standar, masih original dan aman. Begitupun juga seal-nya ya guys. Nah untuk kampas gandanya ini masih menggunakan yang standar, tapi ini udah mulai tipis ya guys ya, tapi masih aman dan masih bisa dipakai. Begitupun juga dengan per gandanya, Doi sudah menggunakan TDR ukuran 1500 RPM dan keadaannya masih aman, tapi nanti akan kita lakukan penyesuaian sesuai dengan racikan kita ya guys. Terus untuk mangkoknya ini juga masih standar, tapi sudah dilakukan pengcustoman bor ya guys ya. Jadi aman sentosa lah ini mah, tenang baik. Untuk fan beltnya, Doi masih menggunakan yang standar dan keadaannya masih aman ya guys ya. Aman, pokoknya racikan kita tuh fan belt kudu standar ya guys ya. Nggak ada penawaran lagi. Oke, setelah penganalisaannya kelar, langsung saja buat mari kita melakukan proses pembubutan ulang pada pulley setnya ini ya guys ya. Mulai sudut derajat, papas sirip, dan kerok jalur semuanya pokoknya. Dan ini dia hasil dari pembubutan pulley setnya ya guys ya. Buset, udah kinclong seadanya kayak muka gua. Udah glowing di Johan Klinik. Pokoknya beauty care aja ya. Just King Jaspar. Nah untuk per gandanya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing ukuran 2000 RPM ya guys ya, dan versi VT-nya di sini juga kita ganti baru menggunakan RX7 Racing ukuran 1500 RPM di besti. Dan ini dia gambaran ketika pulley belakangnya sudah dilakukan penyatuan ya guys ya antara kampas ganda dan pulley slidingnya. Mantap, Jos King Jospar. Nah, karena rollernya ini sudah menggunakan Ninja Ball, jadi di sini kita lakukan pengurangan satu klip aja ya guys ya. Karena sebelumnya kan 14 ya, 14. Nah, ini pengen kita jadiin 13, jadi dikurangin satu klip aja alias 1 gram gitu guys. Hasil akhirnya adalah 13 gram, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Mungkin kelebihannya Ninja Ball adalah ya rollernya bisa disesuaikan gitu tanpa mengganti roller baru ya guys. Mantep pokoknya mah. Terus slider yang udah oblak tadi di sini kita ganti baru menggunakan Suzuki ya guys. Dan langsung saja buat mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada antek-antek persivitian duniawinya. Terus untuk filter CVT-nya di sini kita ganti baru menggunakan Yamaha ya guys ya. Langsung saja kita pasangkan filter CVT-nya ke tempat dimana mereka berasal nih besti. Wush, ada kinclong, udah tenang baik pokoknya mah, kagak bakal kotor-kotor lagi nih mah. Oke, setelah semuanya kelar, mari kita pasangkan kembali cover box CVT-nya ini ya besti ya. Untuk velocity-nya di sini kita ganti baru menggunakan BRT nih besti, warna kuning banana ya guys. Tapi sebelum itu di sini mari kita lakukan penyesuaian pada lubang filter udaranya untuk menyesuaikan si Velo Racing-nya ini ya guys. Dan ini dia gambaran ketika velocity-nya sudah dilakukan pemasangan ya guys ya pada motornya. Mantap, rapih banget pokoknya mah, jos ngeng jos par ya dade. Di sini kita lakukan pemasangan box filter udaranya, tapi ini posisinya motornya open filter ya guys ya. Jadi nggak ada filternya, kita nggak pakein filternya gitu kurang lebih. Oke, setelah persivitiannya kelar, di sini mari kita lakukan penggantian oli terlebih dahulu ya guys ya. Untuk filter olinya di sini kita ganti baru menggunakan original dari Yamaha nih besti. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada si filter olinya ini ya guys. Untuk olinya di sini kita ganti baru menggunakan Federal Racing andalan kita, 2 biji ya guys ya. Langsung saja kita tuangkan olinya dan ini dia. Acur. Aku padamu, dia padamu, aku padamu ya guys ya. Oke, langkah terakhir tinggal kita lakukan langkah pamungkas kita, yaitu scanning ECU untuk mengecek apakah ada sensor yang rungkat, burik, ya pokoknya itulah pokoknya. Dan alhamdulillah nggak ada ya guys ya, motornya udah aman sentosa dan siap sudah dilakukan remap dyno di atas dyno. Ya. Oke guys, selanjutnya kita akan melihat data dari X-Max yang kemarin sudah kita lakukan remap dyno ya guys ya. Oke Bang Johan, bisa dibantu Bang Johan? Yang berapa nih kemarin ya? Ya, yang 300 cc itu. Yang power kena 23,4.
Oke, 23,4. Bisa kena 32,65. Oke. Nah ini acu di remap. Nah, AFR udah aman ya. Oke, AFR udah aman ya. 46, makin teriak. Nah makin ke bawah tuh, lebih basah. Udah bagus. Nah dia Oke. kenapa bisa nyentuh cuma segini doang? Permasalahan tuh knalpotnya kurang support. Orang Oke. suruh ganti knalpot, nggak mau karena baru beli yang itu. Belum puas tuh kayak mungkin. Iya. Gitu aja sih. Oke, berarti kurangnya di knalpotnya aja ya bang ya? Iya, kenapa aja. Motornya enak tuh. Trafiknya naik terus atas. Iya betul. Trafik puncaknya di ujung. Oke. Udah bang. Deh, sip. Oke. Udah ya. Oke guys, untuk total bor HP ini secara keseluruhan ya guys ya, semuanya secara keseluruhan menghabiskan budget sekitar 9.310.000 ya guys ya. Ya namanya juga motor 300 cc anjir, bor up 300 cc gitu guys. Ya segitulah kurang lebih harganya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue upload video Just King Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Just King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.